Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi, juga pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net. Saya Siti Aisyah bersyukur bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi, edisi lembar ke-18 bulan September 2025. Kita ada di hari Kamis. Semoga hari ini kita bisa semakin lebih baik daripada hari kemarin. Apalagi kita akan menggali ilmu bersama dengan narasumber Ustaz Sumarhum Esa MPD, penyuluh agama Islam kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb. Kami ajak Anda pendengar untuk berinteraksi bersama, tentu saja melalui telepon di 662317 atau 665396 dengan kode area 0328. Anda juga bisa menghubungi 08113345 101. Hari ini kami ajak Anda untuk membahas tentang aktualisasi nilai-nilai zikro Maulidi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa zikir ini menjadi hal yang kemudian lazim kita lakukan dan sudah seyogyanya menjadi rutinitas kita bersama. Apalagi dengan berzikir kita bisa juga kemudian menenangkan diri, kemudian juga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwa semua makhluk Allah itu berzikir kepadanya dan manusia sudah seyogyanya melakukannya juga. Dan lalu seperti apa hubungannya antara zikir yang khusus di momentum Maulid ini? Kita akan gali ilmunya ya bersama dengan narasumber di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, Faiz, kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Semoga terus istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Amin. Dan nampaknya juga masih banyak yang ini Ustadz ya, yang memperingati Maulid ya. Bahkan di tempat saya juga di perumahan baru nanti malam nih. Iya, masih full nih Mbak Ais, insya Allah nih sampai tuntas nanti bahkan bisa melewati bulan Rabiul Awal ini. Kita sudah di berapa Rabiul Awal sih Ustadz hari ini? Insya Allah sudah memasuki 23 sekarang sudah. Sudah di 23. Hari ini 23 Rabiul Awal sudah. Masya Allah. Dan ini semangatnya umat muslim terutama yang di Sumeneb tidak surut ya Ustadz ya untuk menyelenggarakan peringatan Ya, Maulid Nabi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya, Ustadz silakan dengan mukadimahnya terlebih dahulu sebelum nanti kita masuki sesi tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wassiratil mustaqim wa amarana bi tawqirihi wa ta'zimihi wa takrimihi wa tabjilihi wa farrada kulla mu'min ayyakuna ahabba ilaihi min nafsihi wa auladihi wa khalilihi
wa ja'ala mahabbatahu sababan li mahabbati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar dan penggemar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang senantiasa teranugerahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di hari ini, di bulan ini, Allah masih mempertemukan kita di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, di mana di bulan ini adalah merupakan momentum yang sangat amat berharga bagi kita untuk mengenang kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya dengan kita terus-menerus meningkatkan kualitas ketakwaan kita, dengan tentunya meneladani kepribadian Rasulullah sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah, insya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, barokah hidup kita bersama keluarga kita akan diberikan kesempurnaan, tentunya dengan melalui syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar rahimakumullah. Pada sesi kali ini kita insya Allah akan membicarakan tentang aktualisasi nilai memperingati atau zikra Maulidir Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan ini para pendengar rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah di berbagai tempat umat Islam seluruh penjuru dunia ini pada saat ini merayakan semua, maka bagaimana dengan Maulid Nabi ini mampu menjadikan kita sebagai umat Islam, sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek kehidupan kita ini, agar betul-betul selaras sikap, ucapan kita, langkah kita, bagaimana kita bisa meniru perilaku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam menapaki kehidupan kita ini, bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan, ketentraman, keberkahan hidup, bahkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Maka momentum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal ini, mari kita jadikan ajang. Pertama, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas iman tauhid kita yang merupakan warisan ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilestarikan. Karena bagaimanapun sejatinya, hakikatnya yang perlu kita pahami bersama, bahwa hakikat diri kita ini sebagai insan yang superioritas, insan makhluk Allah
yang oleh Allah itu fi ahsani takwim, diciptakan paling bagusnya, paling sempurnanya bentuk. Susunan biologis kita, spiritual kita, diberikan nafsu dan akal. Awas, ini semuanya adalah bersumber dari Rasulullah, dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syukur kita sebenarnya yang paling ini perlu diperhatikan. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu nikmata ala ladai. Jadi kita sebagai hamba Allah ini, sebagai umat manusia, tidak akan dianggap bersyukur oleh Allah. Kalau tidak bersyukur kepada orang yang memediasi nikmat Allah, kemudian diberikan kepada kita. Siapa itu? Orang tua kita, guru-guru kita, siapapun yang menjadi wasilah, baik nikmat fisik ataupun psikis, nikmat lahiriah, nikmat batiniah, yang ngasih rizki, yang ngasih rizki kita, orang tua kita, yang meladeni kita, yang memberikan ilmu kepada kita, menanamkan iman tauhid, ya guru kita, guru ngaji. Wala syakka bi annahu sallallahu, terkhusus lebih-lebih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasitatul uzma, yang merupakan wasilah, perantara yang paling agung fi kulli nikmatin lana fi kulli, semua nikmat yang kita rasakan, nikmat hidup, kita bisa beraktivitas kan, kita bisa berkeluarga, bisa makan, semuanya ini adalah bersumber dengan wasitatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa aslul ijad likul. Ingatlah kata Syekh Abu Bakar As-Satta dalam Ya Tolibin menjelaskan bahwa hakikatnya adalah Rasulullah itu adalah aslul ijad, sumber kehidupan seantero sealam dunia ini, jagat raya ini, mulai dari para malaikat, semua planet, ribuan planet, jutaan planet ini bersumber, diciptakan oleh Allah dengan Nur Muhammad. Termasuk kita ini, makhluk yang superioritas. Jadi kita adalah hakikatnya diciptakan dengan Nur Muhammad, maka membawa nur kesucian. Nah, ini yang harus kita perhatikan sekarang ini. Kenapa kita harus bersyukur kepada Rasulullah? Bagaimana ya dengan kita cara kita bersyukurnya kepada Rasulullah dengan kita mahabbah, memperbanyak baca sholawat. Yang terpenting adalah ahya sunnatahu. Bagaimana kita bisa menghidupkan, meneladani sunnah-sunnah Rasul. Bagaimana Rasulullah melaksanakan spiritual, hubungannya kepada Allah. Orang yang sudah liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, yang sudah mendapatkan spesifikasi dari Allah, yang sudah disucikan oleh Allah, dibersihkan dari segala dosa, dijamin masuk surga, ibadahnya nggak tanggung-tanggung, hatta tatamarrada qadamah, kakinya bengkak, puasanya terus-menerus, tahajudnya merupakan kewajiban, sholat duhanya kewajiban, puasa Senin. Adapun kita yang masih mau masuk surga, bagaimana ibadah? Ini spiritualnya. Lalu horizontal, interaksi sosialnya. Kita sudah banyak paham dan sebagainya. Di baris janji disebutkan akhlaknya Rasulullah kepada keluarga, kepada anak pinaknya, kepada tetangga. Sampai kata Rasulullah, urusannya dengan tangga, la yu'minu ahadukum, engkau kalian salah satu di antara belum dikatakan orang yang beriman, alladzi yashba wa jaruhu, sementara tetangganya masih kelaparan, butuh bantuan, sementara kita tidak tahu menahu, belum dianggap orang yang beriman. Ini saking dari bagaimana kita pentingnya, urgennya juga melestarikan kesolehan sosial. Maka oleh karena itu kesimpulannya, mari kita bersama momen ini, mari kita jadikan momen untuk bagaimana kita
menumbuhkan semangat mahabbah, kemudian meneladani. Cuma persyaratannya apa yang dikatakan oleh Ibu Aisyah tadi, bahwa banyak orang yang paham secara pengetahuan akhlaknya Rasul seperti ini, tapi banyak yang mayoritas nih belum bisa meniru. Kenapa? Ada beberapa indikator yang belum kita temukan. Pertama itu adalah orang yang bisa meneladani kepribadian Rasulullah itu adalah yarjullah. Dalam semua aspek kehidupannya kita ini terus hanya mengharap ridho Allah. Baru kita bisa meniru perilaku Rasul. Yang kedua adalah dalam usul Maaf, terputus-putus Ustaz jaringan. yang disinggung dalam Iya, halo? adalah yaumal akhir, yakin bahwa kehidupan ini adalah mazratul, hanya sementara, permainan. Kelak kita akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah, akan diminta pertanggungjawabnya di alam akhirat. Yang terakhir ini, zakarullah katsir. Orang yang bisa meneladani kepribadian Rasulullah itu adalah orang yang banyak berzikir ternyata. Bagaimana hati kita ini, dan ini adalah lakonnya Rasulullah itu dalam berzikir. Qalbuhu la yauful. Hatinya Rasul tidak pernah tidur, tidak pernah lupa untuk disambungkan, dikoneksikan dengan Allah Subhanahu. Maka ini adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan. Bagaimana hati kita ini diibaratkan HP atau diibaratkan gadget ini, bagaimana tersambung dengan provider ala kulli hal. Setiap detakan jantung kita sampai dengan internet, HP ini kalau tidak nyambung dengan internet maka akan hang, error, HP tidak bisa dipakai. Apalagi kita ini, kalau tidak tersambung dengan Allah sebagai Sang Khalik, tidak tersambung dengan, jangan diharap kehidupan kita ini akan melaksanakan kehidupan dengan penuh kebahagiaan sesuai dengan tupoksi kita, illa liya'budun itu. Maka akan berantakan rumah tangga kita, akan berantakan kehidupan kita, mulai keluarga kita, bertetangga, tidak akan melaksanakan tugas secara benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Baik. Barangkali itu Mbak Ais sebagai Ya. mukadimah. Mari kita lanjutkan. Terima kasih banyak dulu. Ya, terima kasih Ustadz. Tadi mohon maaf sempat terputus di jaringan Ustadz ketika Ustadz menjelaskan yang menjadi kunci mengharap ridho Allah. Tadi sempat menyebutkan Al-Quran surat atau ayatnya Ustadz, mohon maaf. Ya itu kan. Jadi ini mayoritas dijelaskan dengan para ulama, para dai, bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi semua aspek kehidupan pribadinya Rasulullah itu, ucapannya, sikap, adalah merupakan uswatun hasanah. Ya. Percontohan, sampel. Banyak yang terputus di sini, padahal ada korelasi dengan ayat setelahnya. Orang yang bisa mencontoh Rasulullah itu tadi, yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakar. Ini ada 3 indikator, baru kita ini bisa meladani. Itu Bais ya. Siap Ustadz. Ada di Al-Quran surat apa ini Ustadz? Surat Al-Ahzab gitu ya. Ayatnya kalau tidak keliru ada ayat berapa? Ayat 7a. Ayat berapa ya? Pokoknya Al-Ahzab itu Mbak. Ayat 21 insyaallah. Ayat 21 insyaallah ya. Siap Ustadz. Al-Ahzab. Baik, ya silakan pendengar jika Anda ingin bergabung, Anda sudah bisa menelpon di 662317 atau 665396 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumeneb. Langsung saja saya sapa, halo, Assalamualaikum. Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum. Sudah tersambung Bapak atau Ibu? Halo? Terputus, silakan dicoba lagi. Sudah tersambung tadi ya, untuk yang menelpon di 662317. Kami tunggu kembali, silakan Anda bisa menelpon atau di line telepon lain di 665396 dengan kode area 0328. Bisa juga Anda telepon WA ya pendengar di 0811-3345-101. Masih bersama dengan Ustadz Sumarhum Esa yang menemani Anda di pagi ini untuk membahas topik aktualisasi nilai-nilai zikro maulidi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluh agama Islam Kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb, Ustaz Sumarhum SMPD masih menemani Anda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ricky Anggara Oh, di Kluku. Pak Riki, semoga senantiasa sehat. Silahkan Pak Riki dengan Ustaz Sumarhum. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Riki? Alhamdulillah sama-sama sehat. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Amin, Allahumma amin. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Ada seorang teman saya itu teman kantor. Kalau dulunya itu orangnya gimana ya? Ramah sama teman, itu biasa sama teman. Itu kalau sudah jadi jadi seakan-akan itu jadi UPT, kalau dulu ada jadi UPT, kalau sekarang sudah koordinator. Itu kalau dulu itu pinjam sepeda motor sama saya, dan kalau sudah punya mobil sekarang itu lupa Pak Ustaz. Terus apa itu yang jadi kendala atau yang jadi alasan sehingga beliaunya itu seakan-akan tidak mau kenal sama saya lagi, padahal saya temannya. Diingatkan sudah Pak Ustaz. Tingkah lakunya begitu, tidak mengikuti secara akhlakul karimahnya Rasul Nabi Muhammad SAW. Itu bagaimana cara mengatasinya atau memberikan Masukan gitu ya. masukan kepada beliau itu. Baik. Ya, itu aja pertanyaannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua pendengar. Amin. Amin. Ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Assalamualaikum Riki. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kasusnya Ustadz ya. Teman yang dulunya sangat dekat ketika susah-susahnya, namun ketika bahagianya lupa ini dan tidak mau lagi bergaul dengan kita begitu. Tadi beliau menggarisbawahi tidak berakhlakul karimah mungkin ya, seperti halnya teladan yang sudah Rasulullah contohkan. Bagaimana kita sebagai teman untuk mengingatkannya? Cara yang paling efektif seperti apa ini Ustaz? Maka cara yang paling efektif itu tidak ada lain ya kecuali yang pertama harus ada pendekatan emosional kan. Jadi kita memakai teman yang lainnya agar memberikan penyadaran secara syariat kan ya. Walaupun ini hakikatnya adalah hidayah. Dan ini adalah termasuk bagian dari firman Allah dalam hadits qudsi tadi. Jadi termasuk orang yang tidak bersyukur kan ya kepada teman sejawat, kepada orang yang pernah membantu kita. Jadi kita diingatkan seperti itu, bahwa temannya atau siapa kan ya, soalnya persoalan hidayah, makanya perlunya pengetahuan, perlunya ibadah secara totalitas ya, agar kita ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kejayaan, sehingga kita tidak lupa daratan gitu. Sama dengan kacang lupa kulitnya ini kan ya. Begitu barangkali caranya kita menyuruh teman sejawat, atau kalau dia siapa yang disegani, dia kasihan kan. Dia pasti oleh Allah tidak akan diterima syukurnya itu kan ya. Kalau tidak bersyukur kepada orang, dan rata-rata seperti ini memang kan ya. Jadi ketika kita, makanya perlunya kita terus meningkatkan, membenarkan kualitas ibadah kita. Apa artinya hidup dunia ini kan ya? Kalau kita tidak beribadah kan, kita mencontoh Rasulullah. Oh, hanya sebentar hidup ini. Ya. Ya seperti itu Pak Riki ya. Ya, baik. Seperti itu Pak Riki. Semoga kita juga tidak lupa untuk mendoakan ya Ustadz ya. Mendoakan Nah itu beliau. Baik. barangkali Ya, masih kita hidayah Allah. amin. Semoga diberikan hidayah segera. Karena pasti kangen. Dulunya sahabat dekat soalnya. Baik, kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak? Dengan Bapak Samsudin Potong. Oh, ya, silakan Pak Samsudin di Pasongsongan. Ustaz Sumarhum. Oke. Selamat pagi Ustaz. Ya, sengaja. Waalaikumsalam Pak Samsudin ya. Pertanyaan saya, dengan pembacaan sholawat ini banyak sekali macamnya. Seperti Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli sholatan kamilan, seperti sholawat Nariyah dan sholawat Ibrahim dan sholawat
Umi, mana yang lebih utama? Tentunya selain membaca macam-macam salawat itu, yang paling diutamakan adalah istiqomah. Cuman dalam keistiqomahan tersebut, salawat apa yang paling utama? Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahas tentang sholawat, pertanyaan ini sering muncul ya Ustadz ya. Mana nih yang lebih utama? Mana yang kemudian mudah untuk kita istiqomah menjalaninya? Silakan Ustadz. Kalau yang paling utama itu salawat munjiat itu kan ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang diajarkan Rasul. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, itu ketika Isra wal Mi'raj. Itu kan merupakan apa namanya, ketika Rasul ditanya bagaimana kami bersolat kepada engkau, itu jawabannya kan ya, salawat munjiat. Cuma kalau pakai itu kan berkepanjangan kan ya, kepanjangan bacaannya. Jadi kalau saya Pak Samsudin, kalau saya Pak Samsudin ya, ambil yang ringkas, baca salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, ganti lagi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Khusus sholawat ini persoalannya begini Mbak Ais kan ya, Iya. Pak Samsudin. Jadi khusus sholawat ini, jadi dijelaskan dalam kitab itu kan dia, inna jami al azkar, sesungguhnya semua zikir amalan itu adalah ghairu makbulatin, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa bihuduril qalbi, kecuali khusyuk, kecuali bisa merasakan, kecuali bisa khusyuk, konsentrasi dengan Allah kan ya. Illa salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, makbulatun walau bighairi huduril qalbi, walaupun tidak khusyuk. Ini hebatnya sholawat. Jadi kita baca sholawat mau khusyuk mau enggak, itu pasti diterima oleh Allah. Masya Allah. Ini hebatnya sholawat itu kan. Orang haid, orang enggak, apalagi enggak haid, punya wudhu, apalagi punya wudhu kan ya. Khusus sholawat, maka tidak ada hijab, diterima. Mau ikhlas mau enggak ikhlas, ini hebatnya. Terserah Pak Samsudin ya, mau baca apa kan ya, menurut keyakinannya ya kan ya. Ya, baik. Sholawat Jibril, sholawat Nariyah, dan lain sebagainya. Baik. Seperti itu Mbak Ais kan ya. Baik, ya seperti itu Pak Samsudin ya. Tadi yang utama sudah dijelaskan Ustadz ya, yang seperti berarti di tahiyat akhir itu ya Ustadz ya. Ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Mbak Ais. Apa kabar Braji Pak Yadi pagi ini? Alhamdulillah, Mbak Ais, mendung-mendung manja itu, Mbak Ais. Mendung-mendung manja katanya. Baik, alhamdulillah apapun itu semoga berkah ya pagi ini. Silakan. Mudah-mudahan barokah itu, Mbak Ais. Ya, silakan pertanyaannya Pak Yadi. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmah. Katanya cuma Pak Ustaz, kalau sholat itu kalau tidak rapi itu enggak diterima amalnya. Terus dan misalkan sholatnya enggak khusyuk, katanya kalau itu rapi, kalau itu bisa diterima juga ya Ustaz. Betul, Saya betul. jelas. Baik. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Yadi. Ya, untuk Mbak Ais bersama Pak Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke penelpon berikutnya Ustadz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Dengan Pak Dede Dede di Slopeng. di Slopeng. Ya, silahkan Pak Dede. Mungkin topiknya sholawat ya. Iya, betul. Kita ini kan ya sebenarnya dianjurkan ya untuk sholawat. Namun tidak dianjurkan untuk mengkultuskan Nabi Muhammad gitu. Apalagi cintanya kita itu melebihi terhadap perbuatan dosa yang kita lakukan atau pelanggaran kita yang lakukan terhadap Allah. Karena saya sering melihat orang itu sampai
mungkin histeris-histeris itu pada saat sholawat, apalagi di majelis di majelis atau kompolan-kompolan itu ya, karena ada sholawat yang pada waktu qiyam itu. Sehingga bagaimana itu ya, sepertinya mereka itu terlalu amat cinta begitu, seakan-akan Mengkultuskan tadi ya. seakan-akan bukan meratapi pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa yang dilakukan kepada Allah begitu. Oke, baik. Itu mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik. Bagaimana sih hukumnya mencintai, ya kan, Nabi Muhammad itu kan sebenarnya tidak mau dikultuskan itu. Baik. Mencintai ya mungkin terlalu cinta ya, sampai begitu. Terus kalau melakukan dosa itu sebenarnya tidak seperti itu. Begitu. Baik. Untuk minta ampunan itu. Tidak seperti halnya melakukan Ketika sholawat. sholawat Iya. begitu, iya. Baik. Mohon penjelasan itu. Bagaimana Pak Terima Ustadz? kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Kira-kira 3 menit cukup tidak Ustadz menjawab 2 pertanyaan tadi. Sholat tidak rapi, apakah diterima? Pak Yadita. tambah antusias ke belakang ini, Mbak. Betul, Harusnya semakin rapi. harusnya 1 jam ini seharusnya. Yang pertama sholat, makanya itu ya disebutkan oleh Allah pertama kali itu. Jadi orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat itu alladzina hum fi sholatihim khoshyun. Karena memang sholat ini merupakan ibadah mahdhah yang bisa menentukan kan, Ya. baik tidaknya seorang. Malam tanha sholatu al-fasha lam yasdad minallah ilam. Dia kalau sudah sholatnya enggak khusyuk, maka tidak akan bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya perlunya ya di antara kiat-kiat kita khusyuk, ya di antaranya harus berjamaah kan ya, ada tanya kan. Kalau imamnya khusyuk, makmumnya khusyuk, ya diterima. Itu disebutkan itu dalam keterangan seperti itu. Atau rapatnya bisa menentukan juga, bisa juga memberikan catatan orang itu dianggap sebagai khusyuk. Namun bagaimana kalau sholat sendirian itu? Makanya kembali kepada keterangan yang tadi itu, sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketika kita sholat itu terus diupayakan lah hati kita. Makanya ada istilah sholat usto itu kan ya, sholat batin kan ya. Jadi fisiknya kita sholat secara syariat, ya kan, menurut aturan fikih. Maka hati kita ini dalam Al-Quran disebut sholat daim. Terus menerus kita nyambung kepada Allah itu kan. Jadi belisan membacakan bacaan-bacaan sholat, hati ini jangan ngelantur kemana-mana. Harus ada maintenance, ada pengendali. Datang anak, langsung kita reflekskan ya. Otomatis langsung dikembalikan untuk mengingat Allah. Baik. Ingat pekerjaan, langsung dikembalikan kepada zikir. Ingat, makanya sholat itu diri akimis sholat lidzikri. Sholat itu didirikanlah sholat itu tidak ada lain tujuannya Allah. Lidzikri, untuk mengingat aku itu. Baik. Nah, itu Jadi ya. kalau misalnya di masjid ada yang tidak rapi dan lainnya, dalam soft sholatnya kita tidak kepikiran untuk diterima tidak ya gitu atau gimana Ustadz ya? Lah iya, berarti kan makanya ini perlunya pengetahuan seperti itu kan ya. Ini Baik, hebatnya baik. berjamaah gitu. Salat itu makanya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena Kayak kan gitu ya. kadang antar jamaah itu pemahamannya beda. Ada yang ingin merapikan, ada yang nggak mau pindah dari tempatnya. Iya. Gitu seringnya. Nah, Baik, ini kekurangan kita seperti itu. baik. Ya Ustadz, Pak Dede di Selopeng Ustadz silakan. Terkait yang Pak ingat, jadi salah satu man kunna fihi wajadah halawatal iman, ada 3 perkara kata Rasul. Yang apabila kita ini sebagai umat Islam, sebagai umat manusia, khususnya umat Rasulullah, ada dalam 3 perkara ini, kita akan merasakan lezatnya bagaimana kita beribadah kepada Allah. Nah, yang pertama itu yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Dede. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dalam kehidupan ini, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah
lebih dicintai oleh kita daripada anak, keluarga kita, apalagi orang lain, harta benda kita, maka kita berarti orang yang sudah merasakan iman. Adapun cintanya kepada Rasulullah, ingat, orang yang cinta Rasulullah itu adalah fattabi'uni yuhibbukumullah, mengikuti ya, jejak langkahnya, sunnah-sunnah Rasul. Maka dia tetap dianggap sebagai orang yang munafik loh. Saya cinta Rasulullah sementara kita tidak bisa mencontoh perilaku Rasulullah, ucapannya menyakitkan orang kan ya. Sikapnya membuat perasaan orang, zalim kan ya, aniaya. Apalagi nggak ibadah, nggak sholat. Berarti cintanya itu cinta palsu kan ya. Baik. Gitu Mbak Ledi kan ya. Tetap kita wajib kita itu harus lebih. Dan kita tidak bisa dikatakan orang yang beriman. La yu'minu ahadukum hatta akunallahu wa rasuluhu. Hatta akuna. Kalian belum dikatakan orang yang beriman kalau aku masih cintanya kepada aku masih melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya. Harus melebihi kita emang kepada. Adapun cinta yang sebenarnya bagaimana kita bisa meneladani kepribadian dalam semua aspek. Berdagangnya bagaimana, sholatnya bagaimana, dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Ais kan ya. Baik, Masya Allah. Sudah sangat jelas ya Pak Dedi di Slopeng. Jika tadi masih melanggar itu berarti masih belum cinta ya Ustadz ya. Dan belum itu sesuai dengan ajaran agama kita. Jadi sudah jelas batasannya. Terima kasih banyak ilmunya Ustadz. Sangat banyak yang bisa insya Allah kami serap. Dan semoga yang lebih banyak lagi bisa kita laksanakan ya Ustadz ya. Apa yang tadi sudah diajarkan. Apa yang tadi amin. berkah Allahumma amin. ilmunya Ustadz. Amin. MPD, semoga senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa amin, amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya, pendengar dan pemirsa yang sudah mengikuti Mutiara Pagi. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.